Seluruh kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Semental yang cukup, kuatkan tulang-tulang. Energi berolahraga, tubuh berfungsi baik. Hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia. Air jernih yang cukup, sediakan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama, Dia sumber kehidupan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. Seluruh kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Oke, baik. Selamat malam semuanya kepada Bapak Ibu peserta program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes. Terima kasih banyak telah hadir tepat waktu di kelas kita yang kedua. Sangat excited juga, sangat senang semuanya boleh bergabung malam ini. Dan apabila memungkinkan, bila berkenan, Bapak Ibu boleh menyalakan juga videonya supaya kita boleh melihat wajah satu dengan yang lain. Bila berkenan, ya. Kita juga akan mulai dengan interaktif dia pertama. Jadi bila memungkinkan boleh menyalakan videonya. Tadi saya lihat Pak Mukris masih belum bisa connect audio. Boleh juga nanti mungkin Kak Dewi kalau boleh bantu chat Pak Mukris juga supaya bisa connect audio. Sebenarnya tinggal diklik di kiri bawah, tapi Pak Mukrisnya lagi nggak bisa dengar. Baik, terima kasih kabar yang sudah hadir. Semoga yang lain yang belum hadir akan bergabung segera. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan laporan ya, laporan gula darahnya. Apakah itu belum teratur, misalnya minggu lalu nggak apa-apa. Kita coba teraturkan minggu ini bersama-sama supaya kita bisa terus pantau ya. Itu juga untuk kebaikan Bapak Ibu supaya kita juga bisa tahu kemajuannya segimana dan apa yang perlu kita kasih advice gitu ya. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya kita boleh berdoa di dalam hati kita masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing untuk kelancaran program ini. Kita berdoa, doa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita hari ini yang akan memaparkan materi lebih lanjut lagi mengenai nutrisi, yaitu adalah Dr. Larry Tumalun, MGizi SPGK, spesialis gizi klinik. Tapi sebelum kita mulai ke pemaparan materi, kita akan mulai dengan diskusi atau sharing, berbagi. Kita akan dengar dari Bapak Ibu semua, gimana sih pengalamannya 1 minggu mengikuti program, ya? Apakah kesulitannya apa yang sudah dicapai? Kita itu pengen dengar semua dari Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang pertama kita boleh dengar dari Ibu Lin dulu. Baik. Siap, terima kasih Pak Willy. Gimana Bu Lin? Kabar baik? Alhamdulillah Pak. Gimana Bu untuk seminggu ini? Apa yang sudah Ibu capai? Dan atau kesusahan yang dialami apa Bu kira-kira minggu ini? Siap salah Pak Willy, untuk minggu ini saya masih betul-betul masih acak-acakan Pak memang kemarin itu, karena memang masih dalam tahap penyesuaian, kemudian saya juga belum siap untuk
segalanya waktu itu. Ya memang masih belum bisa mengikuti program dengan baik, Pak. Tapi insya Allah mulai dari Senin kemarin, saya sudah mulai rutin cek darah, kemudian makan juga sudah nggak nakal-nakal lagi deh, Pak. Oke, mantap, mantap. Jadi semangat Bu, ini baru minggu yang pertama. Siap, insya Allah. Minggu selanjutnya kita akan bareng-bareng lebih baik terus ya. Amin, Oke. amin, amin, amin. Terima kasih Bu Linlin sudah berbagi. Baik, selanjutnya boleh dengar dari Pak Mukris. Oke. Ya, silakan Pak Ya, Mukris. selamat malam, Malam, Pak Pak. Willy dan semua teman-teman dan tim. Alhamdulillah ya sampai saat ini saya sehat ya, walaupun cek gula darahnya yang saya telah sampaikan ke Pak Willy tadi masih turun naik, Pak Willy. Dan saya juga kemarin itu menggunakan catering advent. Tapi untuk selanjutnya saya coba istri saya untuk membuat. Tapi ya ini kan sama lah Pak Willy, diusahakan bisa sama gitu. Pemilik saya itu masih turun naik Pak Willy. Jadi saya masih bingung ya. Saya rasa segitu aja dulu Pak Willy. Oke. Ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak Mukris sudah berbagi. Iya. Dan saya senang sekali lihat di grup bahwa Pak Mukris juga udah rajin jalan kaki ya. Tiap hari sekitar 30 menit. Bagus Pak, bagus sekali. Ini baru minggu yang pertama. Ya kan diabetes prosesnya sudah terjadi beberapa tahun bahkan. Tapi kita baru mulai nih 1 minggu lumayan melakukan perubahan yang cukup drastis. Nanti kedepannya kita harapkan perubahannya lebih banyak ya Pak ya. Baik, selanjutnya boleh kita dengar dari Pak Freddy. Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Freddy, gimana kabar Pak? Sehat-sehat saja. Pengalaman saya 1 minggu ini, menurut saya makanan yang saya pesan dari rumah sakit Advent terlalu enak buat saya. Terlalu enak buat saya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Walaupun dikatakan porsinya sudah diatur, tapi menurut saya porsinya terlalu besar. Bagi saya ya, bagi saya. Sehingga hasil pengukuran gula darah harian saya cenderung naik semua. Saya nggak tahu apakah dari makanan atau karena untuk sementara ini saya pindah tempat ke tempat yang dingin sehingga pergerakan kurang atau seperti apa. Karena sebelum ini cek harian saya tidak pernah lebih dari 120 sesudah makan. Tetapi sekarang kalau saya lihat beberapa hari terakhir ini ada yang 157, bahkan tadi pagi 178 setelah makan. Tadi siang, bukan tadi pagi ya, tadi siang. Jadi menurut saya porsinya terlalu enak karena tidak terbiasa saya makan sebanyak apa yang diberikan dari rumah sakit Advent seperti itu ya. Sudah ada buah, sudah banyak sayur, ada nasinya yang biasanya saya cuma separuh dari itu, ini cukup banyak boleh saya katakan ya. Satu kepal besar itu buat saya sudah cukup banyak. Sehingga cenderung kelihatannya agak meningkat karena saya berubah cara makan saya seperti itu. Tapi
kita akan lihat beberapa hari kemudian. Mungkin karena terlalu enak sehingga saya habiskan semua, jadi menjadi naik mungkin seperti itu. Oke, Terima baik. kasih. Makasih Pak. Nanti kita akan komunikasikan juga dengan Ibu Helda. Pastinya tim kami nanti kita akan diskusi juga dengan Dr. Larry. Tapi kalau dari olahraga gimana Pak? Minggu ini apakah sudah sempat berolahraga? Kalau dari sisi kegiatan saya rasa sama aja dengan sebelum-sebelumnya. Saya masih rutin dengan olahraga, tapi olahraga saya terus terang hanya senam aerobik saja melalui video yang ada di YouTube. Terus terang saya nggak bisa ngikutin yang dikirim kemarin. Gerakannya terlalu cepat berubah sehingga saya nggak bisa ngikutin. Jadi saya Oke. pakai yang mudah-mudah saja. Oke. Betul Pak, sesuaikan dengan kemampuan ya. Iya. Oke, makasih Pak Freddy sudah berbagi. Selanjutnya kita mau dengar dari Ibu Elvida. Selamat malam Ibu Elvida. Sinyalnya kayaknya lagi ini ya. Lagi kurang bagus kayaknya Ibu Elvida. Oke. Selamat malam Ibu Elvida. Bisa dengar? Ya, selamat malam Pak Willy. Mohon maaf ini internet saya unstabil. Jadi Oh, oke. Sekarang tapi sudah cukup jelas nih, ya, Bu. udah baru ganti ikut Oke. ya suami. Iya. Gimana, Bu, minggu ini? Minggu ini saya ikut catering dari Bu Helda ya. Nah, hampir mirip tadi dengan Pak Freddy. Jadi, halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu? Terdengar ya? Oke. Nah, waktu tes awal kan saya gula puasanya 120, setelah makan itu 102. Tapi setelah program, malah gula puasa saya itu berkisar dari 155 sampai 188. Jadi memang porsinya mungkin kebanyakan ya, karena saya biasanya makannya tidak sebanyak itu. Gitu. Oke. Jadi hampir mirip dengan Pak Freddy gitu. Ya, tapi saya ikuti dulu kemarin. Cuma memang nasinya memang terlalu banyak. Saya biasanya setengah dari itu memang biasanya. Kalau olahraga saya sudah ada ini dumbbell yang 1 kilo. Jadi kiri kanan saya mulai pakai itu dengan sepeda statis. Oke. Nah, yang lainnya alhamdulillah lancar. Ya, Lancar terima ya. kasih Bu Willy. Oke, terima kasih Bu Elvida. Nanti kita akan nanti Bu Heli juga akan bergabung. Nanti kita bisa langsung tanya juga ya terkait hal itu. Baik, selanjutnya boleh dengar dari Bapak Arsil Hajar. Malam Pak Arsil. Selamat malam Pak Willy, alhamdulillah Dr. Lari dan teman-teman semua. Ini kelihatannya pengalaman-pengalaman dari Ibu Elvida dan Pak Freddy ini persis yang juga saya alamin pada waktu dirawat dulu. Dirawat di rumah sakit dan makan dari rumah susu. Memang porsinya kan itu 100 gram katanya. Dan itu ternyata tinggi sekali buat saya. Dan di rumah sakit pun juga sama sebelumnya saya juga makan full itu gula darah tinggi Pak, 289. Bisa kembali ke normal selama minggu ini ya gula darah saya relatif nggak lebih tinggi dari 150. Tadi pagi gula puasa 132, kemudian setelah makan 134. Olahraga mesti jalan sih 20 menit. Cuman sekarang tuh ada kendala juga nih, katanya kaki saya tuh bengkak nih. Sekarang di Indonesia kemarin itu coba minum furosemid. Kami masih belum begitu mampu membantu. Biasanya kalau saya minum furosemid itu ke belakangnya bisa 5-6 kali. Dan cairan itu lebih mudah keluar. Tapi ini terhambat ini kayaknya. Kemudian ya variasi menu karena masak sendiri kan ya tahu tempe Pak. Nggak ada yang lain lainnya jadi. Oke. Kendala juga kalau di kantor kan dia catering. Jadi saya makan ya
hanya nasi sama sayur. Saya juga porsinya sedikit sekali, karena kalau yang lain lauknya saya pisahin, nggak makan. Nasinya juga sedikit, tapi dengan kondisi gula itu, gula darahnya relatif ya masih stabil. Oke, terima kasih Pak Arsil sudah berbagi. Ini yang saya suka dari diskusi seperti ini, supaya kita juga semakin sadar akan apa sih tantangan yang masing-masing kita punya. Apakah kesibukan, apakah kayak tadi Pak Arsil catering makan di kantor. Jadi kita setiap minggu diajak untuk berpikir gimana nih cari solusinya gitu ya. Oke, selanjutnya kita mau dengar dulu dari Pak Heri. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam, Pak. Gimana Pak kabarnya? Baik, sehat. Gimana Pak minggu lalu ini? Oke, Pak Willy dan Bapak Ibu sekalian, dari segi tantangan sih, karena saya sebenarnya sudah memulai lebih dulu ya, lebih dari 2 bulan saya kira kalau saya hitung dari sekarang, sehingga kebiasaan itu sudah cukup terbentuk begitu. Yang kedua, makanan apa saja yang tidak berasa pun bagi saya nggak masalah. Jadi mungkin ini yang membantu saya sehingga ketika pengaturan menu makan dengan pembatasan atau dengan pengaturan-pengaturan tertentu tidak bermasalah begitu. Kemudian yang berikutnya saya mungkin ini nanti Bapak Ibu tim yang membidangi ini berkaitan dengan menu. Saya kan sudah buat kolom-kolom di Excel nih. Kemudian rumus-rumus sudah saya masukkan sehingga makan siang saya itu kalorinya berapa, lemaknya berapa, protein berapa, dan sebagainya. Sehingga ketika nanti saya makan jenis ini, lalu dengan berat sekian, nanti akan ketahuan kalorinya. Nah, ketika jumlah kalori, jumlah protein, lemak, dan seterusnya itu saya lihat kurang, saya menambahkan sendiri, kira-kira begitu. Sesuai dengan patokannya. Untuk sekarang ini saya sekitar 1.700 sampai 1.850 kalori. Jadi ketika masih terlalu rendah, saya coba naikkan misalnya susu kedelainya saya dari 20 gram saya tambah 25 gram misalnya seperti itu. Nah, ini saya coba lakukan itu. Kenapa? Karena berat badan saya kemarin-kemarin itu turun, lalu saya konsultasi dengan Bu Helda dan Dr. Larry, ditambah saja Pak, karena olahraga saya cukup banyak begitu, sehingga ketika itu kurang saya takut berat badan saya turun lagi. Lalu saya akalin dengan menambah menu tertentu, tentu semuanya tumbuhan, tetapi sudah saya hitung kalorinya berapa, proteinnya berapa, dan sebagainya. Begitu Pak Willy. Terima kasih. Ya. Luar biasa Pak Heri. Ini Pak Heri salah satu yang olahraganya mantep banget. Push up-nya makin hari makin nambah terus. Mantap Pak. Luar biasa. Baik, selanjutnya yang terakhir, dua terakhir yang belum sharing, Bapak Sony dengan Ibu Siana. Mungkin boleh berbagi pengalaman. Udah gitu yang terakhir Bapak Agus. Bisa di-unmute, Pak? Ya, silakan, Pak. Selamat malam. Malam, Pak Sony. Selamat malam, teman-teman seperjuangan. Kalau saya lihat, Pak, wajah-wajah kita ini nggak ada yang sakit ini, apalagi Pak Heri ini. Bukan wajah sakit ini, ada lagi adik saya nih, Freddy Kainde. Ini sehatnya kita semua nih. Ibu-ibunya juga tetap cantik-cantiknya, Ibu Elfrida dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata kita sakit ya. Jadi Pak Willy, kami masuk dengan program ini memang keadaan saya sudah parah rupanya.
karena kemarin kami cek waktu tanggal 20 ke Rumah Sakit Advent, saya hanya datang saja ambil waktu. Lalu kemudian setelah itu program ini datang. Jadi terima kasih. Itu jawaban Tuhan. Jadi tanggal itu saya datang, gula darah saya tidak malu-malu. Memang kita harus diobati. Gula darah puasa 380. Lalu makan gula 2 jam 490. Mantap, pabrik gula. Luar biasa. Lalu datang ini program. Nah, saya tidak ada rencana untuk ikut ini program, tapi tiba-tiba ada ini program, saya dihubungi, kita ikut. Dan saya mulai dikasih obat oleh Dr. Ervita ya? Dokter siapa? Ervita. Sudah dikasih obat pagi dan siang saja sebelum makan. Saya menurut karena memang mau hidup sehat. Jadi tanggal 26, tanggal 28, tanggal 29 saya cek gula darah puasa dari 380 turun 186, naik 189, tadi pagi turun 166. Luar biasa. Itu masih tinggi. Udah kemajuan, Pak. Tetapi gula 2 jam dari 490, wah ini masih tinggi tetap 288, 301. Dan tadi pagi saya lupa makan obat, naik dia 380. Olahraga, waduh, jangan dibilang 1 jam lebih jalan kaki. Kebetulan di kompleks, jadi teman-teman banyak yang senang jalan kaki. Jadi 1 jam ini selalu tiap hari saya jalan. Makan, karena jauh dari Rumah Sakit Advent Medan, kami mengikuti pola makan tradisional. Nasinya aja sedikit, ada sayur, lalu kemudian ya tahu sedikit, tempe sedikit, atau ikan. Maaf, Dokter Larry Tumalun, ini lidah ini belum vegetarian. Sangat susah untuk ilmu vegetariannya. Jadi walaupun sedikit-sedikit ya, tinggal sedikit-sedikit. Dan saya memang sudah mulai rasakan, mulai kurang itu selera-selera makan, tidak ada lagi between meals, makan di antara jam makan, tidak ada ini semua. Jadi minyaknya sudah dikurangi dikit ya, sayurnya itu direbus-rebus saja, tradisional. Jadi nggak seperti Pak Heri itu sudah profesional, Pak Heri. Sudah diukur-ukur itu. Kenapa? Mana ada waktu kita, Pak. Hitung-hitung itu. Aduh, ampunlah, ampun. Jadi kita hanya konsep tradisional aja, dikurangi nasinya, sayurnya direbus, ya masih gitu-gitu karena rumah sakit jauh. Mohon maaf. Nah, jadi itulah perkembangannya Pak Willy dan Dr. Larry Tumalun. Gula darah puasa sudah mulai turun, alhamdulillah. Gula 2 jamnya itu yang masih naik turun. Oke. Nah, seperti Pak Willy bilang, ini perlu konsultasi ke ahli gizi. Saya sudah pernah ke Dr. Larry Tumalun 2 tahun yang lalu, tapi nggak saya ikuti nasihatnya. Jadilah ini seperti begini. Sekarang harus menurut ini. Terima kasih Pak Willy. Istri saya hampir sama, tapi dia lebih bagus. Karena dia punya gula darah puasa, sama-sama berobat ke rumah sakit, itu dia hanya 240. Saya 380. Dari 240, dia sekarang sudah turun 177, lalu turun 154. Tadi pagi dia lupa mau periksa, udah makan. Gula 2 jamnya juga hampir-hampir sama. Ya, suami sekian, dia ikut-ikut dekat-dekat sama saya.
tahu nih, nggak mau berpisah dia. Jadi mudah-mudahan saya turun, dia juga turun, dan hidup lebih sehat, melayani lebih. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak, sudah lebih ke arah yang benar Pak. Udah menuju arah yang benar. Luar biasa, kita senang dengarnya. Terakhir dari Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Gimana kabar Pak? Ya, baik. Makasih. Teman-teman semua, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Dr. Leri, Mbak Dewi, sama Mas Willy. Minggu pertama, hari Selasa minggu lalu ya, saya ikut program ini sebenarnya sudah dari 3 hari sebelumnya, berarti sudah kurang lebih sudah 10 hari saya berusaha mengurangi karbohidrat. Saya tidak makan nasi, saya lebih banyak sayurnya, dan sayurnya pun bisa berapa macam kalau makan. Lumayan, puji Tuhan, hari Selasa yang pertama dulu saya periksa gula puasa saya 180. Kemudian 2 jam PP 240. Padahal sebelumnya gula puasa itu 240. Kemudian 2 jam PP-nya 268 kalau tidak salah. Nah, BA1C-nya tinggi. 12,6 maaf. Kemarin hari Senin saya periksa sudah menurun lagi, puasa sudah 161. Kemudian 2 jam PP 224. Ya, pelan-pelan mungkin turunnya. Oke. Seperti itu Pak Willy. Sudah semakin ke jalan yang benar ya Pak ya? Bagus Pak. Kita senang dengarnya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih semua juga yang sudah selalu menyemangati satu dengan yang lain di grup ya. Saya senang lihatnya. Oh, saya udah jalan 30 menit. Oh, yang satu udah olahraga juga. Terus tingkatkan good spirit-nya ya. Selalu menyemangati satu dengan yang lain juga. Baik, sekarang kita akan sama-sama mempelajari materi lebih lanjut mengenai nutrisi. Dr. Leri akan berbagi pada malam ini. Maka saya mempersilahkan Dr. Leri untuk mulai. Baik, thank you Will. Saya langsung share screen ya. Ya. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Semuanya apa kabar? Baik ya. Oke. Mudah-mudahan screen-nya jelas. Kalau ada masalah nanti saya langsung dipotong ya, dikabari. Ya. Baik, jelas Dok. Jadi melihat sharing yang disampaikan tadi, saya cuma mau pesan pada Bapak dan Ibu, ayo tetap semangat. Dr. Ervita beberapa waktu yang lalu sudah mengatakan bahwa kadang-kadang kondisi seseorang itu akan sangat berbeda-beda. Sehingga hasil yang didapatkan pun kita tidak bisa samaratakan ya. Itu akan sangat berbeda-beda, tetapi salah satu yang kita mau adalah arah dari program ini adalah Bapak dan Ibu akan mengetahui bahwa saya ini cocoknya yang mana. Jadi ke arah kalau di bidang nutrisi namanya personalized nutrition. Dan kita akan temukan itu dengan salah satu cara adalah seperti tadi ada dari Pak Freddy, Ibu Elfrida juga ya yang sama ya, Pak Asril juga ya yang masih sama bahwa gula darahnya masih tinggi, porsi makanan. Nah, inilah satu pembelajaran bagi kita. Nanti kita akan konsultasikan juga dengan Ibu Helda mungkin untuk mengurangi gitu. Mengurangi mengatur kembali makanan yang dimakan. Perhitungan yang dilakukan oleh kami kemudian ditranslate ke bentuk makanan itu adalah perhitungan di atas kertas ya. Jadi secara rumus. Sementara bisa saja metabolisme setiap orang berbeda-beda. Sehingga nantinya diharapkan
dengan adanya pengalaman-pengalaman ini, kita kemudian akan dari patokan yang sudah ada, dari hasil perhitungan di atas kertas, rumus tersebut, kita kemudian akan memodifikasinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah kecewa, kita semangat terus ya untuk menjalankan, karena mumpung ini baru kurang lebih seminggu ya. Masih ada beberapa minggu ke depan, harapannya nanti kita akan lihat HbA1c di ujung dari program ini ya. Nah, pada malam ini saya ingin, ada satu sebelum saya lupa ya, tentang olahraga. Saya mau kasih satu pesan buat Bapak dan Ibu adalah jangan cari waktu untuk olahraga, nggak bakal ketemu. Ya, waktu untuk olahraga itu harus di-create ya, harus diciptakan, harus direncanakan dari awal. Olahraga untuk 5 hari depan sudah harus direncanakan sejak hari ini. Ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita mau cari-cari waktu, hari ini jam berapa sih bisa olahraga hari ini ya, percayalah nggak bakal ketemu. Nah, karena itu bukan pengalaman orang, itu pengalaman saya secara pribadi juga. Ya, harus di-create waktunya. Kapan? Besok jam berapa saya berencana itu, olahraga itu sudah direncanakan. Dan usahakan untuk tidak ada apapun yang bisa menghalanginya. Mungkin agak ekstrim ya, tapi saya berpendapat bahwa walaupun itu rapat dalam pekerjaan kita, oh ada rapat jam sekian, oh mohon maaf, saya itu jamnya untuk olahraga. Ya, karena kalau kita tidak melakukan hal-hal seperti itu, olahraga itu akan sangat terabaikan. Ya. Tapi saya bersyukur karena banyak di antara Bapak dan Ibu yang sudah mulai menjalankannya secara perlahan-lahan. Nah, malam ini saya akan membagi tentang kenapa sih sampai dianjurkan untuk whole food plant-based diet. Ya, jadi kenapa yang dianjurkan adalah makanan berbasis tumbuhan yang utuh. Nah, saya mungkin perlu koreksi sedikit yang disampaikan tadi, Pak Sony Sipayung, bahwa jangan juga cuma direbus-rebus, Pak. nanti kasihan juga saya lihat. Nanti saya juga kasihan lihat Pak Sipayung, waduh makanannya tinggal direbus-rebus. Bukan seperti itu tujuan kita ya. Nanti lebih banyak konsultasi dengan Ibu Heli, karena Ibu Heli akan menunjukkan bagaimana cara kita mengolah makan yang tetap enak. Jadi penyandang diabetes harus tetap makan enak, ya, harus tetap makan enak, tetapi dengan prinsip yang benar. Dan hanya merebus-rebus saja bukanlah pilihan yang dianjurkan. Ya, mungkin memang ada sedikit makanan yang akan direbus, tapi kalau tiap hari direbus tidak dianjurkan seperti itu. Ya, berapa lama kita mau bertahan dengan makanan seperti itu? Saya rasa nggak lama. Makanan harus diolah dengan cara yang menarik, harus enak makan, ya, tapi dengan prinsip yang benar. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa tidak ada diet DM. Bagi saya secara pribadi, tidak ada diet DM. Tidak ada. Diet yang sedang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu adalah diet orang sehat. Harusnya seseorang yang mau sehat, makanannya seperti yang sedang kita jalankan saat ini. Ya, jadi bukan diet DM. Jadi nggak ada diet. Kalau kita lihat kaidah di diet DM, itu adalah kaidah orang yang sehat. Tidak heran, salah satu yang paling diperkenalkan karena banyak dikenal orang adalah Mediterranean diet. Ya, Mediterranean diet kan dietnya orang di daerah Mediterranean gitu. Bukan diet DM tuh, tapi itu bisa diimplikasikan atau diterapkan pada penderita DM ya, karena cocok sekali dengan apa yang diharapkan. Ya, jadi diet yang kita sedang jalankan bukan diet khusus orang kencing manis, tapi diet yang orang sehat harus ikuti. Nah, ini ada beberapa bukti yang akan saya sampaikan, tetapi sebelumnya saya mau kasih satu contoh dulu. Kenapa harus makanan tumbuhan dan yang utuh? Karena ada juga makanan tumbuhan yang tidak utuh. Saya kasih satu contoh, ini kasus ya. Seorang perempuan usianya 35 tahun dengan berat badan sekian, tinggi badan sekian, dan dari berat badan dan tinggi badan ini, ibu ini normal sebenarnya. Dan dia dalam keadaan sehat, ya, dalam kondisi yang sehat. Pekerjaannya sang guru. Dan kalau dihitung jumlah makanannya, maka akan dapat apa yang ada di layar warna kuning ini ya. Kalorinya sekian, proteinnya sekian, lemaknya sekian, karbohidrat sekian, serat, dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita coba mau lihat ya. Ini kan kebutuhan satu hari. Kalau kita bahagi menjadi 3 kali waktu makan yang sama banyak ya. Jadi supaya gampang menghitung, kita bagi 3 kali makan yang sama banyak. Maka kurang lebih yang harus didapat dari ibu ini adalah ketika dia makan pagi,
kurang lebih 33% harus dia dapatkan dari seluruh kebutuhannya masing-masing. 33% dari kalorinya, 33% dari protein, dari lemak, dan lain sebagainya. Ya. Makan kedua juga sama 33% dan makan terakhir sama 33%. Walaupun dalam kenyataannya yang terbaik adalah kalau itu berbeda, nggak sama. Jadi yang terbaik ada di pagi hari yang mungkin sekitar 60-70, sekitar 50-an%, baru di makan siang sekitar 30%, dan kemudian malam itu kurang lebih 20%. Itu seharusnya yang terbaik. Tapi kalau kita bagi 3, biar gampang kita mengerti kasus ini, maka kita bagi 3 sama besar. Artinya setiap kali makan harus 33% dari semua kebutuhan itu. Nah, sekarang, kalau seandainya si ibu itu makan makanan yang ada di depan Bapak dan Ibu sekarang, ya, ini makanan saya ambil dari Tokopedia, fotonya. Jadi di situ ada nasi putih kurang lebih 150 gram, ya. Ada tahu goreng kurang lebih 50 gram, ada ayam goreng kurang lebih 150 gram, ada sedikit sayuran, ada 2 slice ketimun, dan kemudian ada kol yang 1 slice di sini, dan ada sambal. Jadi ini masuk sayuran juga karena ada cabenya, ada tomatnya, ya. Tapi dia ada minyaknya karena ini sambal goreng. Jadi kurang lebih ada 1/4 sendok makan minyak di sini, ya. Kita bisa lihat nih minyak yang mengalir di makanan ini, ya. Itu kurang lebih 2,5 gram, ya. Nah, kalau dianalisis makanan-makanan seperti ini, hasilnya ini. Coba Bapak dan Ibu perhatikan hasilnya. Ini 1 kali makan loh, ini maksudnya 1 porsi ini. Anggaplah ini si ibu guru ini makan untuk pagi hari, ya. Itu energinya sudah 827 kalori. Kalau kita lihat, kolom yang ketiga ini adalah kebutuhannya. Yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Kebutuhannya 1650 kalori. Artinya, dengan 1 kali makan ini sudah terpenuhi 50% dari kebutuhan 1 hari. Ya, bisa kita bayangkan, ini jadi salah satu masalah sebenarnya. Nggak lihat jenis, tapi lihat jumlah, ini sudah ada kans, ada potensi untuk bikin masalah pada ibu ini, pada ibu guru ini. Karena baru 1 kali makan aja sudah 50%. Kalau 3 kali makan berarti sudah lewat, sudah ketambahan, jadi berapa ya? 300% kurang lebih dari dia makan pagi gitu, kalau dia 3 kali makan. Kecuali dia cuma 2 kali makan gitu. Nah, sekarang kita lihat protein. Protein dari makanan-makanan ini sudah sekitar 47,4 gram. Itu sudah 99%. Baru 1 kali makan. Baru makan pagi loh ini. Artinya kalau dia makan 3 kali sehari, maka akan kelebihan 2 kali lipat, ya. 2 kali lipat dari yang kebutuhan dasarnya. Dan coba perhatikan si lemak ini. Ya, lemak sudah 47,7%, sementara kebutuhannya cuma 45%, baru 1 kali makan saja sudah lewat kebutuhan lemaknya. Sudah 100%. Tidak heran, makanan-makanan seperti ini cenderung menyebabkan seseorang mengalami berbagai masalah. Dan kalau ada variasi genetik tertentu, ya muncullah masalah kencing manis, dan lain sebagainya. Yang lain mungkin kolesterol yang naik, gulanya biasa-biasa aja. Yang lain asam urat yang naik, kolesterol dan gula biasa-biasa aja. Yang lain mungkin karena ekses kalori muncul penyakit yang lebih berat, misalnya kanker dan lain sebagainya. Nah, kalau kolesterol kurang lebih 38%. Tadi kan patokannya 33% ya harusnya semuanya ini kan. Nah, kolesterol 38% kurang lebih ada di angka 33%. Oke lah, tetapi di sini saya perlu tekankan bahwa kolesterol bukan kebutuhan. Ya, kolesterol di sini disebut sebagai toleransi tubuh terhadap kolesterol, tapi bukan kebutuhan karena tubuh tidak butuh kolesterol, ya. Liver kita mampu menyediakan kolesterol secara alamiah. Jadi ini namanya toleransi terhadap kolesterol kurang lebih 300 ya, karena dia orang sehat. Dan dengan makan makanan seperti ini akan menyumbang kolesterol 112,5 mg dan itu sudah 38% dari toleransi, ya. Kemudian kita lihat yang warna hijau ini adalah serat, vitamin, mineral, ya. Seratnya itu cuma 3,5. Bayangkan makanan sebanyak ini seratnya cuma 3,5 gram. Itu cuma 12%. Nah, mungkin kita akan berpikir secara sederhana, kalau 12% berarti kita makan 10 kali lipat seperti ini supaya seratnya terpenuhi. Tapi bayangkan kalau kita naikkan 10 kali lipat, bagaimana dengan kalorinya? Dikali 10 sudah berapa ribu kalori nih naiknya. Jadi memang agak sulit kalau kita ngatur makanan seperti ini, ya. Vitamin A itu sudah 52%. Nah,
Mungkin Bapak dan Ibu berpikir ini 50% udah setengah loh, ini baru sekali makan. Tapi tidak ada masalah kalau soal vitamin dan mineral. Karena di dalam tubuh kita punya mekanisme untuk segera membuang vitamin yang kelebihan atau menyimpan yang perlu disimpan. Sementara kalau yang terjadi adalah kelebihan protein, lemak, dan karbohidrat, kalau kelebihan pasti dideposit jadi jaringan lemak. Kalau sudah kelebihan dideposit di daerah perut jadi lemak perut. Itu masalahnya. Tapi kalau vitamin mineral, kalau kelebihan tubuh akan keluarkan melalui ginjal dan lain sebagainya. Tapi kalau kelebihan lemak, kelebihan karbohidrat, ginjal nggak bisa keluarin. Itu harus dikonversi jadi lemak semuanya kalau kelebihan, ya. Jadi itulah, kalau kita lihat vitamin A di sini udah 52%, no problem. Nggak ada masalah, karena tubuh bisa mengatasinya. Vitamin C juga akan langsung keluar dari urin kalau kelebihan. Tapi di makanan ini hanya 13%. Ya. Vitamin A yang banyak, kalau vitamin C hanya 13%. Vitamin E hanya 3%. Zinc sama kalsium ini lumayan, ya, sudah lebih dari 33% bahkan. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, no problem kalau dia mineral, vitamin, asal dari bahan makanan yang alamiah, bukan dari suplementasi. Ya. Kalau suplementasi ceritanya jadi lain lagi. Ini dari bahan makanan sumber. Nah, kalau kita perhatikan makanan seperti ini, agak repot seorang ahli nutrisi, seorang ahli gizi, atau dokter spesialis gizi seperti saya untuk mengaturnya. Karena ini harus dikoreksi, kan? Ya. Banyak yang harus dikoreksi di sini. Mulai dari kalorinya, proteinnya, lemaknya, karbohidrat juga harus dikoreksi harusnya, ya. Tapi saya lupa tandain, karena terlalu kurang. Yang saya tandain ini yang cenderung terlalu banyak, ya. Tapi karbohidrat, serat terlalu kurang. Kemudian vitamin C terlalu kurang, vitamin E, kalau yang lain. Jadi agak sulit untuk ngatur kalau makanannya seperti ini, ya. Tapi sekarang coba kita lihat. Seandainya si ibu guru ini makanannya seperti ini, ya. Ini adalah salah satu makanan hasil lomba diet seimbang yang dilakukan di Rumah Sakit Advent Bandung dengan peserta dari berbagai puskesmas di area dekat dengan Rumah Sakit Bandung, ya. Jadi ada berapa puskesmas yang ada, mereka bikin lomba makanan-makanan sehat, dan ini adalah salah satu makanan yang diproduksi, ya. Dan mendapatkan penghargaan juga, ya. Jadi ini foto dari acara perlombaan tersebut. Nah, coba kita lihat kalau makanannya seperti ini, dan memang inilah arahnya makanan yang kita mau, ya. Walaupun memang di sini tampaknya ada rebusan-rebusan sayur, ya, tetapi tetap ada variasi makanan yang lain, ya, seperti perkedel tempe dan lain sebagainya, ya. Ini dia. Jadi ada melon semangka nanas, tapi bukan semuanya, ya. Melon semangka nanas ini cuma 3 tusuk lah kurang lebih, ya. Kemudian ada kacang panjang, wortel, brokoli kurang lebih 3 kali 75 gram masing-masing. Jagung rebus 30 gram, perkedel kedelai yang dipanggang 2 kali 75 gram, nasi merah pecah kulit 100 gram. Yang ada kulit arinya, ya. Nah, kita coba analisis makanan-makanan ini. Coba kita perhatikan. Kalau makanan-makanan seperti ini yang dimakan oleh si ibu guru tadi, maka yang terjadi adalah ini. Coba kita perhatikan energinya, kan patokannya ini 33% harusnya, ya. Persen dari kebutuhan ini 33%, seperti yang kita lihat tadi. Energinya cocok, ya, 31%, ya, kan kita nggak mutlak harus 33,3%, nggak. Ya, sedikit di daerah itu 31, 29 pun kita masih anggap sesuatu yang cukup, ya. Jadi energi 31% masuk, ya. Protein. Nah, protein ini memang agak berlebihan, dia sekitar sudah sampai 60% dari makanan ini. Padahal coba kita lihat apa di sini yang protein. Cuma dari kedelai? Ternyata tidak. Ketika bahan makanan itu dicampur sayur, dari grains, dari legumes, dari buah-buahan, maka proteinnya itu akan tercukupi. Jadi nggak usah khawatir dengan kecukupan protein, asal makanannya kombinasi dan variasi yang bagus. Nah, sekarang, apakah protein ini akan jadi masalah? Tidak. Kenapa tidak jadi masalah? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kalau itu protein dari sumber nabati, yang juga ada serat di dalamnya, no problem. Karena serat ini betul-betul faktor yang meregulasi penyerapan berbagai nutrisi, termasuk gula dan protein di dalamnya. Nah, lemak, oke, ya. Lemak untuk makanan ini coba lihat 27%. Karbohidrat 29%, masih oke. Kolesterol memang nggak ada, ya. Karena kolesterol itu memang cuma dari hewani aja. Serat bahkan sudah 60%. Ini yang kita harapkan, kan. Vitamin A bahkan 200%.
di era COVID seperti ini, vitamin A 200% ini yang sangat kita harapkan. Vitamin A dan C ya 118, ini yang kita harapkan sebagai faktor penguat imunitas. Harus lebih banyak memang karena kebutuhan meningkat. Zinc dan kalsium juga oke, ya. Di sini masalah yang dihadapi cuma di vitamin E. Kecil, tapi ini gampang dikoreksi. Ini kalau kasusnya seperti ini, saya tinggal tambahkan saja Saya tinggal tambahkan si biji bunga matahari kalau mau cari gampang ya. Karena dia vitamin E yang terbesar di makanan tumbuhan, dikasih 12 gram aja sudah sekali makan 3 kali sudah dapat 15 ya. Jadi 4,3 dikali 3 sudah 15. Hanya dari 12 gram. 12 gram nggak seperti di gambar ini ya, jauh lebih sedikit sebenarnya. 12 gram sunflower seed ya. Tapi sebenarnya vitamin E juga ada di berbagai makanan yang seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya. Ada di paprika ada vitamin E-nya sekitar 4 mg. Sayur bayam ada sekitar 4 mg. Artinya kalau 4 mg per 100 gram kalau dimakan 3 kali sehari udah cukup. 3 porsi sehari ya, pagi siang malam satu porsi atau 1,5 porsi, kebutuhan vitamin E harian terpenuhi. Labu kuning ada 1, wortel ada 1, mete ada 1, kacang tanah ada 8, kedelai merah rebus ada 1. Jadi ketika ini digabung-gabung variasi, maka sebenarnya kecukupan vitamin E bisa dipenuhi ya. Kalau memang sangat kurang, maka mainnya adalah di biji bunga matahari atau almond ya. Jadi nggak ada masalah, gampang saya ngatur kalau cuma vitamin E itu dari kasus ini, asal makanan ini makan adalah makanan seperti yang tadi, makanan berbasis tumbuhan yang utuh. Nah, kenapa makanan ini agak sulit diatur yang saya tunjukkan ini? Karena makanan ini didominasi oleh makanan hewani dan makanan tumbuhan tetapi olahan. Ada nasi putih di situ, ada nasi putih, maksudnya nasi dari beras putih, ada tahu juga olahan itu sebenarnya. Yang terbaik kedelai. Tapi saya nggak bilang bahwa nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan tahu. Boleh, tetapi memang harus diatur dengan sangat baik ya. Kemudian ada minyak kelapa ya. Kan goreng ayam sama goreng tahu kan menggunakan minyak kelapa. Sambal ini juga menggunakan minyak kelapa. Ini semualah yang menyebabkan makanan ini menjadi agak sulit diatur. Ya, istilahnya seperti itu. Agak sulit diatur untuk kita sehat. Tapi kalau makanan yang ini didominasi oleh makanan tumbuhan yang utuh. Tidak heran, inilah yang kami perkenalkan di program ini. Mari Bapak dan Ibu lebih banyak bergantung kepada makanan tumbuhan yang utuh. Nah, saya sedikit melihat kenapa sih makanan tumbuhan utuh yang mengandung lemak yang rendah ini dan tinggi karbohidrat, ya, tetapi karbohidrat yang kompleks, bukan karbohidrat sederhana. Ya. Jadi untuk penderita diabetes, karbohidrat diizinkan, asal karbohidrat yang kompleks. Artinya karbohidrat tetapi masih memiliki serat, masih memiliki vitamin, masih memiliki mineral. Kalau karbohidrat sederhana seperti contohnya gula putih atau tepung, itu sudah nggak ada serat, mineral, vitamin sudah sangat minim, sehingga risiko untuk justru kelebihan dan menyebabkan masalah potensinya lebih besar. Nah, saya perlu sampaikan ada penelitian yang saya coba buat, satu rangkum dari yang saya baca di satu buku dan ini sangat menarik. Awalnya sekitar tahun 1925, para ahli ini melihat ini diabetes ini sebenarnya masalahnya apa sih? Ya, apakah memang dari gula gitu? Jadi mereka kemudian melihat bahwa angka kejadian diabetes di satu negara dibanding negara lain itu beda. Ya, circa tahun 1925 melakukan penelitian ini dan kemudian mereka melihat ini. Coba Bapak dan Ibu perhatikan, yang warna biru ini lemak, persentase asupan lemak populasi ya di Amerika. Kalau yang warna coklat merah ini adalah persentase karbohidrat. Sementara yang hijau adalah angka terjadinya DM. Nah, coba kita perhatikan. Kalau kita menganggap bahwa itu karena mutlak karbohidrat, maka harusnya yang paling tinggi angka DM adalah negara Jepang. Benar kan? Tapi justru negara Jepang yang paling tinggi karbohidratnya, justru angka kejadian DM adalah yang paling rendah. Dan kalau kita lihat grafik ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang ada hubungan dengan tingginya angka kejadian DM adalah lemak. Ya, ini tahun 1925 sudah mulai
dilihat ya apa sebenarnya masalahnya. Sehingga kesimpulan saat itu adalah, kesimpulan dari pengamatan ini adalah, oh diet tinggi karbohidrat, maksud saya kalau bilang diet tinggi karbohidrat di sini adalah karbohidrat yang kompleks ya. Jadi karbohidrat yang kita dapatkan dari buah, dari sayur, umbi-umbian, bukan dari gula, tepung ya. Jadi diet yang tinggi karbohidrat dan rendah lemak yaitu diet yang berbasis tumbuhan, karena karakteristik dari makanan tumbuhan yang Bapak dan Ibu sedang usahakan untuk dimakan dalam beberapa hari dan beberapa minggu ke depan ini, karakteristiknya adalah high karbo tetapi low fat. Ya, tapi high karbo di sini adalah karbo kompleks, bukan karbohidrat yang sederhana. Nah, kesimpulan dari pengamatan ini adalah diet tinggi karbohidrat rendah lemak dapat mencegah diabetes. Kemudian dilakukan penelitian-penelitian pada tahun-tahun berikutnya. Ini dilakukan di 4 negara di Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Hasil penelitian sama, menunjukkan bahwa diet tinggi karbohidrat sangat erat hubungannya dengan angka kejadian diabetes yang justru rendah. Tapi jangan lupa, saya ulangi lagi, karbohidrat di sini adalah karbohidrat kompleks ya, bukan karbohidrat sederhana. Kemudian penelitian yang dilakukan di negara Uruguay, ya, di mana pola makan Western diet atau pola makan yang kebarat-baratan kita sudah tahu lah ya itu, walaupun sekarang kita sedang mengadopsinya justru ya. Di Indonesia pun pola makan kebarat-baratan ini sudah mulai masuk. Yaitu tinggi kalori, banyak sekali protein hewani, lemak, dan kemudian lemak hewani, itu ternyata sangat terkait dengan tingginya angka kencing manis di Uruguay. Kemudian, mereka menemukan bahwa negara dengan angka kencing manis terendah, dietnya relatif rendah protein, khususnya lemak, dan khususnya lemak hewani. Nah, kemudian mereka ada satu penelitian yang dilakukan di 11 negara di Amerika Selatan, Tengah, dan Asia. Mereka menyimpulkan bahwa hal yang paling berhubungan dengan DM ini adalah kelebihan berat badan. Sehingga mereka mulai mengaitkan lemak, berat badan berlebihan, dan terjadinya DM. Ketika berbicara lemak, mereka kemudian mulai melihat masalah kolesterol dan lain sebagainya juga ya. Tapi penelitian ini kita nggak bisa jadikan kesimpulan, karena ini penelitian dari pengamatan. Banyak faktor yang mungkin mempengaruhinya. Sehingga mereka mengatakan, cobalah bikin penelitian atau riset pada satu populasi, jangan membandingkan negara karena banyak faktor yang mempengaruhi. Sekarang bikin di satu populasi. Kebetulan populasi yang paling menarik untuk diteliti adalah populasi dari salah satu gereja yang namanya Gereja Advent ya. Itu salah satunya adalah rumah sakit Advent kita di sini gitu. Tapi ini bukan orang Advent yang ada di Indonesia, ini penelitian orang Advent yang ada di Amerika ya. Mereka teliti di populasi orang Advent yang ada di Amerika. Tidak heran penelitian tentang orang Advent ini banyak ya, ada yang namanya Adventist Health Study. Ya, sudah beberapa kali itu dilakukan. Sudah banyak gelombang ya penelitian ini. Nah, waktu itu mereka melakukan penelitian pada populasi ini dan menemukan bahwa orang Advent yang vegetarian lebih sehat daripada yang tidak vegetarian. Ini dari penelitian mereka yang di Amerika. Jadi orang Advent yang menghilangkan daging dari diet mereka juga diabetesnya rendah dibandingkan dengan orang Advent yang masih menggunakan daging. Ya. Orang Advent yang vegetarian itu hanya memiliki setengah angka kejadian diabetes dan setengah angka kejadian kegemukan. Ini pada penelitian orang Advent tapi di Amerika Serikat. Sekarang mereka teliti populasi yang lain. Populasi orang Jepang dan dibandingkan dengan orang Jepang yang sudah ada di Amerika, di Washington, ya, di salah satu negara di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa orang Jepang yang sudah ada di Amerika, prevalensi menjadi diabetes itu 4 kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang masih ada di Jepang. Ya. Kemudian mereka cari tahu apa sebenarnya masalahnya. Masalahnya adalah Western diet itu. Ya. Kemudian penelitian lagi dilakukan di 1.300 orang yang tinggal di Colorado. Mereka menemukan bahwa asupan lemak berhubungan dengan meningkatnya kejadian kencing manis tipe 2. Sehingga penemuan-penemuan dari penelitian ini menyokong dugaan bahwa diet tinggi lemak dan rendah karbohidrat justru berhubungan dengan awal terjadinya kencing manis tipe 2 pada manusia. Ya. Nah, kemudian penelitian dilakukan lagi dan mereka melihat bahwa 25 tahun belakangan sejak penelitian ini dipublikasi, penelitian ini dibuat, angka kejadian kencing manis tipe 2 pada anak-anak di Jepang meningkat lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena Jepang mulai mengkonsumsi Western diet, ya, mengkonsumsi protein hewani, restoran-restoran junk food yang bahan makanan utamanya protein hewani itu meningkat, ya, sehingga akhirnya turut meningkat juga angka kejadian DM di sana.
Kemudian penelitian di Inggris dan Wales. Menarik ya, karena di Inggris ini penelitian mereka yang ditemukan di populasi ini adalah angka kejadian kencing manis itu antara tahun 1940 sampai 1950 turun drastis. Kenapa ya? Sebelum 1940 tinggi angka kejadian kencing manis. Setelah tahun 1950 juga tinggi. Kenapa 40-50 itu rendah 10 tahun itu? Ternyata tahun 1940 sampai 1950 itu perang. Terjadi perang di sana. Sehingga orang nggak dapat makanan yang dianggap mereka enak. Jadi makanan mereka itu adalah makanan yang tumbuhan yang ada di belakang rumah. Pokoknya apa aja yang bisa dimakan dari tumbuhan yang ada, itu yang mereka konsumsi. Yang terjadi adalah angka kejadian DM malah berkurang. Tapi setelah mereka sudah selesai perang, makanan-makanan yang dianggap mereka enak itu sudah mudah didapatkan, angka kejadian kencing manisnya kembali meningkat. Ya. Kemudian 36.000 wanita di Iowa selama 6 tahun, awalnya mereka nggak ada DM semua, tapi 1.100 kasus kencing manis terjadi setelah 6 tahun. Dan yang kelompok wanita yang cenderung kena DM adalah mereka yang cenderung tidak kena DM adalah mereka yang cenderung makan makanan utuh. Seperti yang dianjurkan kepada Bapak dan Ibu saat ini. Nah, semua penelitian ini mendukung pendapat bahwa keduanya, baik penelitian antar negara maupun populasi, apabila diet tinggi serat, makanan berbasis tumbuhan, itu akan melindungi terhadap kencing manis. Sedangkan makanan yang tinggi lemak, yang tinggi protein, terutama yang berbasis hewani, akan menyebabkan diabetes. Tapi masih diragukan, ini juga nggak bisa dijadikan patokan. Lebih baik dianjurkan untuk penelitian bersifat intervensi. Jadi ada satu kelompok orang dan kemudian dilakukan penelitian pada orang-orang itu. Salah satu penelitian, sebenarnya penelitian yang baru banyak, tapi saya nggak angkat malam ini penelitian yang lama. Tetapi penelitian yang baru pun sebenarnya sama dengan penelitian-penelitian yang lama ini. Dr. James Anderson, dia meneliti efek dari diet serat yang tinggi, karbohidrat tinggi, dalam hal ini karbohidrat kompleks, dan rendah lemak pada 21 penderita kencing manis tipe 1 dan 25 penderita kencing manis tipe 2 di rumah sakit. Jadi bukan yang kalau seperti Bapak dan Ibu sekarang kan ada di rumah masing-masing. Ini penelitian yang dilakukan di penderita DM yang ada dirawat di rumah sakit. Nah, tapi pasien-pasien ini kebetulan tidak ada yang kelebihan berat badan, walaupun semuanya menggunakan insulin untuk kontrol gula darah mereka. Hasil penelitiannya adalah pasien kencing manis tipe 1 dapat menurunkan obat insulin mereka sampai 40%. Nah, ini kontroversi sampai saat ini. Karena kan harusnya kalau tipe 1 yang rusak pankreasnya, penghasil insulin. Kok bisa ya dosis insulin diturunkan? Ya? Ini sampai sekarang masih kontroversi dan masih sedang dalam tahap penelitian. Tapi dari yang dilakukan Dr. James Anderson, jelas terjadi penurunan dosis. Kemudian kadar gula darah dari semua penderita ini secara dramatis menjadi lebih baik. Kolesterol turun sampai 30%. Kita ingat bahwa salah satu hal yang paling ditakuti dari kencing manis adalah komplikasi penyakit jantung dan stroke. Dan salah satu parameternya adalah kolesterol. Ya, sehingga dengan menurunnya kadar kolesterol berarti juga potensi untuk terjadinya komplikasi penyakit jantung pada DM ini justru juga berkurang. Ya. Kemudian penelitian Dr. Anderson ini menemukan pada pasien DM tipe 2 seperti Bapak dan Ibu saat ini, 24 dari 25 pasien stop insulin hanya dalam 3 minggu. Terus bagaimana yang satu orang? Ini dia yang satu orang. Satu di antara pasien DM tipe 2 ini adalah seorang laki-laki usia 20 tahun menderita DM dan sudah pakai 35 unit insulin tiap hari. Setelah 3 minggu dengan diet yang intensif, dosis insulinnya tinggal 8 unit per hari. Dan setelah penelitian ini selesai, si bapak ini meneruskan apa yang sudah dia pelajari itu, yang sudah dia lakukan di rumah sakit, selama 8 minggu di rumah. Dan setelah 8 minggu itu, akhirnya dia bisa menghentikan insulinnya sama sekali. Ya, luar biasa penelitian dari Dr. James Anderson ini. Dan pada penelitian lain dari Dr. Anderson ini, selain kadar insulin itu ditemukan bahwa hanya dengan diet saja dapat menurunkan total kolesterol 32% hanya dalam 2 minggu. Dan ternyata ditemukan juga bahwa hasil ini bukan cuma sementara, tetapi bisa bertahan bahkan sampai 4 tahun. Ya. Sepanjang diet itu terus dilakukan. Kemudian ada penelitian di satu institusi Pritikin Center, di mana penelitian ini mereka memberikan diet rendah lemak, diet berbasis tumbuhan, dan olahraga pada sekelompok penderita kencing manis. Dari 40 pasien yang menggunakan obat di awal program, 34 tidak lagi menggunakan obat hanya di dalam 26 hari. Ya, tetapi ini sangat strict ya, karena mereka memang ini kan penelitian. Kalau Bapak dan Ibu ini bukan penelitian, ini terapi mandiri, diajarkan bagaimana untuk mandiri. Tapi kalau penelitian ini, mereka memang
harus menjalankan. Makanannya memang makanan yang diberikan oleh peneliti dan lain sebagainya. Tapi hasilnya kita bisa lihat hasil yang sangat luar biasa ya. Nah, sudah banyak sebenarnya laporan ilmiah yang melaporkan bahkan sampai tahun-tahun terakhir ini bahwa penggunaan diet tinggi karbohidrat kompleks dan tinggi serat dapat mengontrol kencing manis ya. Tetapi ini tidak berlaku untuk suplemen serat. Hanya serat yang berasal dari bahan makanan yang alamiah, yaitu makanan tumbuhan yang utuh. Yang terakhir adalah penelitian yang dimuat di New England Journal of Medicine tahun 2002 dari Diabetes Prevention Program Research Group, di mana 3.234 orang yang tidak ada DM, tapi ada risiko, dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama dikasih yang disebut kelompok kontrol, dikasih diet standar, diet yang berlaku secara umum untuk DM, kemudian dikasih obat, tapi obat yang nggak ada efeknya. Tapi subjek penelitiannya nggak tahu itu. Kelompok yang kedua adalah dikasih diet standar, seperti yang berlaku secara umum, tapi dikasih obat metformin. Kelompok yang ketiga, seperti yang Bapak dan Ibu sedang lakukan saat ini. Ya, dikasih intervensi pola hidup, diet rendah lemak, dan olahraga. Bahkan olahraga yang harus menurunkan 7% berat badan ya dari penelitian ini. Hasil, ini dia. Kelompok 3, artinya kelompok 3, kelompok yang intervensi pola hidup, ya seperti yang Bapak dan Ibu sedang jalankan, 58% kasus lebih rendah dibanding dengan kelompok 1. Jadi dari 3.000-an orang itu, awalnya nggak ada DM, setelah diberikan intervensi pola hidup, setelah akhir dari penelitian mereka, 58% kasus jauh lebih rendah kelompok 3 dibanding kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Ini dia. Kelompok yang hanya diet standar, dikasih obat, tapi obat yang nggak ada efeknya. Kalau kelompok 2 dikasih diet standar dan obat metformin, itu memang ada efeknya. Sedangkan kelompok 2 pada penelitian ini juga berkurang, tapi masih lebih banyak, maksud saya bukan berkurang, angka kejadian DM-nya itu 31% lebih rendah. Masih lebih banyak, lebih rendah kelompok yang intervensi pola hidup. Ya. Jadi seperti yang Dr. Ervita udah jelaskan, bahwa memang kita butuh obat untuk membantu, terutama di awal-awal bagi yang gula darahnya agak tinggi. Tetapi kalau hanya bergantung di obat saja, tidak diharapkan akan terjadi perbaikan yang maksimal. Sehingga harus dengan pola hidup ya lebih baik. Karena penelitian banyak menunjukkan bahwa kasus-kasus lebih terkontrol dengan intervensi pola hidup disertai dengan obat-obatan dan tentu saja obat-obatan dengan penyesuaian dosis ya. Karena Dr. Evita saya yakin nggak akan memberikan dosis yang tetap apabila gula darah Bapak dan Ibu sudah semakin terkontrol. Akan diadakan penyesuaian dosis. Ya. Nah, dibanding dengan kelompok 1, kelompok kontrol, kelompok 2 dan 3 ada hasilnya. Obat juga ada hasilnya memang benar. Tetapi sangat jelas bahwa metode untuk kelompok 3, intervensi pola hidup, lebih bermanfaat dan aman. Selain itu, metode pada kelompok 3 ini efektif juga, bukan hanya mengatasi kencing manis, tetapi juga masalah penyakit jantung, masalah kanker, masalah penyakit sendi, paru, dan masalah penyakit yang lain. Jadi, satu metode berbagai manfaat. Ya. Bukan hanya gula darah saja yang terkontrol. Nah, ada satu buku The China Study, Dr. Colin Campbell, seorang ahli gizi yang sangat terkenal, dia yang melakukan penelitian yang sangat komprehensif dan penelitian yang dalam skala yang sangat besar. Ada menarik bukunya, kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk pinjam bukunya, kami punya bukunya, nanti kami pinjamkan. Ya. Dia mengatakan satu statement bahwa kebiasaan kita mengonsumsi hotdog, hamburger, dan goreng-gorengan sedang membunuh kita. Itu statement terakhir ketika penelitian dia beberkan semuanya, statement-statement terakhir seperti ini. Nah, mungkin kita nggak hotdog dan hamburger, tapi kurang lebih makanan-makanan yang model-model seperti itu sekarang juga sedang merajalela di negara kita. Jadi kita harus hati-hati. Terakhir, saya mau sampaikan bahwa kenapa makanan tumbuhan ini sangat sangat memberi manfaat bagi kita. Coba kita perhatikan tabel ini. Tabel ini adalah membandingkan gabungan beberapa tumbuhan, tomat, bayam, polong-polongan, dan kentang, dibandingkan dengan daging sapi, daging babi, daging ayam, dan susu segar. Jadi dicampur, itu makanan hewani, makanan tumbuhan dicampur, kemudian dianalisis nutrisinya. Tapi ketika mereka mencampur, mereka merancang supaya campurannya itu sama-sama 500 kalori. Nah, dengan kalori yang sama, yang terjadi adalah makanan tumbuhan jauh lebih bernutrisi. Saya rasa saya nggak perlu baca satu-satu, Bapak dan Ibu lihat saja angka-angkanya. Ya, baik dari zat besi, vitamin, jauh lebih bernutrisi makanan tumbuhan.
Nah, pertanyaannya adalah, tapi kenapa ilmu kita mengatakan bahwa makanan hewani dulu yang lebih bernutrisi? Itu ilmu yang tidak salah, itu benar ya. Tetapi dulu kebanyakan ahli ketika mau membandingkan bahan makanan itu menggunakan ukuran berat yang sama. 100 gram daging sapi dibandingkan dengan 100 gram kedelai. 100 gram tumbuhan dibandingkan dengan 100 gram hewan. Tetapi dengan cara seperti ini, ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa dengan cara seperti ini yang terjadi orang ngejar jumlahnya. Karena 100 gram daging sapi lebih banyak tuh proteinnya. Mereka kejar jumlah dan akhirnya yang terjadi adalah mereka over kalori. Nah, itulah sebabnya para ahli berpikir kalau membandingkan bahan makanan harus fair, kalorinya yang harus sama bukan beratnya. Dan ketika dibandingkan dengan kalori yang sama, yang terjadi adalah makanan tumbuhan lebih memberi nutrisi yang lebih baik bagi seorang manusia. Ya. Seratnya jelas jauh lebih tinggi. Untuk Bapak dan Ibu, ini yang saya sangat highlight, masalah serat harus dapat, sementara makanan hewani tidak ada seratnya. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang kami ingin bagikan sebenarnya dari hati kami yang paling tulus kepada Bapak dan Ibu adalah sesuatu yang secara penelitian ilmiah sebenarnya sudah banyak diteliti. Ya, tinggal bagaimana kita mau mencoba mengubah kebiasaan yang sudah lama kita lakukan, dan ini bukan hal yang sangat mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Itu sebabnya kami mau melakukan program pendampingan. Bapak ada masalah, silahkan dihubungi tim kami, silahkan kami dihubungi untuk kita cari solusi. Apa sih yang cocok dengan Bapak dan Ibu secara personal? Karena kadang-kadang di akhir dari program bisa aja ternyata beda-beda. Semuanya turun tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Ada yang perlu pengaturan karbohidrat, ada yang perlu pengaturan lemaknya, ada yang perlu pengaturan kalorinya, akan sangat berbeda-beda. Tetapi harapannya hasilnya sama, yaitu gula darahnya bisa terkontrol dengan baik. Baik, saya rasa itu cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat memberi bekal buat kita untuk yakin bahwa kita memang harus bergantung kepada makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan tapi yang utuh, ya, bukan tumbuh-tumbuhan yang sudah diolah. Baik, saya kembalikan kepada Willy. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Larry atas pemaparannya. Mungkin Bapak Ibu di pikiran juga mungkin sudah ada yang mau ditanyakan, ya. Tapi tunggu dulu, Ibu Helda akan berbagi dulu resep yang langsung praktikal yang bisa dilakukan di rumah. Udah gitu kita akan baru tanya jawab ya. Ditahan dulu pertanyaannya sebentar. Silakan Ibu Helda, saya share screen ini ya, presentasinya. Oke. Sudah terlihat Bu Helda? Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, senang berjumpa di malam ini. Di awal saya tidak mengikuti beberapa orang yang memberikan kesaksian tentang bagaimana seminggu ini melakukan perubahan dalam pola hidupnya. Tapi saya percaya Bapak Ibu akan melakukannya dengan penuh semangat untuk tetap melihat bahwa perubahan ini harus terjadi dari diri kita masing-masing. Dan pelajaran Dr. Larry malam ini kiranya dapat memotivasi kita bahwa memang makanan berbasis nabati ini luar biasa efeknya kepada tubuh kita. Memang paradigma lama terkait diabetes dalam hubungan dengan karbohidrat itu memang kadang-kadang membuat kita cenderung untuk berpikir bahwa kalau nasi banyak, itu akan menaikkan kadar gula. Padahal dalam banyak penelitian sesungguhnya tidak. Minyak yang banyak, gorengan, itulah yang biasanya akan menaikkan kadar gula. Baik, kita akan melihat malam ini menu yang saya coba bagikan kepada Bapak Ibu untuk mengatur makanan. Willy, ini nanti dibagikan kepada semua peserta? Pak Willy? Ya, akan dibagikan. Oke, akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Ini rata-rata yang saya bagikan ini sekitar 1.800 kalori untuk dikonsumsi setiap waktu, setiap hari, dalam menu yang berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, dan saya percaya Bapak Ibu akan mencoba membuatnya, dan ini semua dimasak dengan cara yang saya mau pastikan bahwa sangat-sangatlah gampang. Oke, selanjutnya Pak Willy. Masih tetap sama. Hari ini saya akan membagikan suatu resep yang
sangat praktis ya, sangat praktis. Tadi Dr. Larry singgung juga bahwa jangan juga terlalu banyak rebusan. Jadi bagaimana kita memvariasikan? Ini rebus, tetapi seperti kita menumis begitu ya, seperti kita menumis. Oke, hari ini saya ingin membagikan dua resep yang sangat praktis, sangat gampang, mengandung sekitar 117 kalori, yaitu tempe tumis, tapi bukan pakai minyak ini ya, Bapak Ibu. Ini menumisnya menggunakan air. Menumisnya menggunakan air, tetapi bumbunya seperti kita menumis. Oke, ini caranya. Ini porsi satu orang 50 gram tempe. Ya, banyaknya seperti yang ditampilkan di sampingnya. Ini 50 gram, kemudian ini dipotong-potong menjadi lebih kecil untuk kita menumis. Kemudian ini bumbunya. Ada tomat, ada bawang bombay, ada bawang merah, ada bawang putih, sedikit garam, daun salam, serai, cabai, dan daun bawang. Oke. Selanjutnya, ini untuk masak yang 50 gram ini. Ya, ini untuk masak yang 50 gram. Kemudian bumbu ini semua dirajang, jadi sangat mudah sekali. Ya, kita rajang halus. Ini air untuk menumis tadi, kira-kira 50 sampai 75 cc air. Oke. Mari kita lihat caranya. Sekarang kita masukkan ke dalam wajan atau penggorengan air ini dan bumbu ini sekaligus dimasukin. Kemudian jangan dulu nyalakan apinya. Kemudian slide berikut kita masukin tempe. Setelah sudah masukin tempe, sekarang kita nyalakan apinya. Dan ini dididihkan bersama sampai matang. Ya. Sampai mendidih, sampai matang, sampai airnya kering. Ya. Jadi dari awal itu dibuat. Ini tampilannya setelah sudah matang. Saya memerlukan waktu mungkin sekitar 5 menit ya, atau 7 menit untuk memasak ini. Sangat cepat. Ya. Ini makanan kami ke kantor. Kami bukan penderita diabetes, tapi ini makanan kami ke kantor. Ya, kami membawa makanan ini. Oke, kemudian ini kangkung ditumis tapi menggunakan air. Lebih gampang lagi. Oke, mari kita lihat bumbunya. Ini kangkung 100 gram. Bapak Ibu ingat, ini kita makan jangan kurangi porsi sayur ini ya, lumayan banyak ini. Ini kangkung 100 gram, kemudian ini toge 50 gram. Kangkung ini kategorinya sayur B, toge juga sayur B. Slide berikut. Oke, slide. Ya. Ini, slide tadi, slide balik. Ini bumbunya. Ada sedikit bawang putih, ada sedikit cabai, masih daun bawang, masih tomat, daun salam, ada garam sedikit. Airnya 50 gram sampai 50 cc sampai 75 cc. Oke. Sekarang bagaimana cara kita membuatnya? Ini berbeda dengan tadi. Kalau tempe tadi atau lauk, bukan hanya tempe, tetapi juga tahu, itu dimasak bersamaan, dimasukinnya bersamaan. Kalau di sayur tidak bersamaan. Itu memberikan rasa dan aroma yang berbeda. Jadi tidak boleh bersamaan. Kemudian kita akan masukin bawang dulu, bawang merah, bawang putih, masak dulu sampai bawang merah, bawang putihnya itu sudah matang, ya, mendidih. Kemudian baru kita masukin yang lain. Terakhir kita akan masukin cabai dan tomat, ya, kita akan aduk sebentar. Sesudah itu kita langsung masukin kangkung dan toge bersamaan karena ini sayur yang mudah layu dan bersamaan dan akan memberikan rasa manis yang berbeda. Jadi bukan kangkung dulu baru toge, ini mesti satu kaligus supaya rasanya itu akan langsung jadi berbeda. Oke, kita akan tumis, ya, aduk langsung dengan bumbu yang tadi itu, ya. Kemudian inilah hasilnya. Ya, ini sampai matang. Lihat daun salamnya udah layu. Ini dia hasilnya. Ya.
sangat praktis, sangat cepat. Ya mungkin cuma 5 menit ya kita masak ini. Ya, masak yang tadi dua-dua itu karena saya ada 2 tungku, itu memerlukan waktu hanya 7 menit, 2 makanan ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sangat gampang, sangat praktis. Hampir semua sayur dimasak seperti ini, kita bisa bikin bayam, bisa buat sawi, pakcoy, sawi putih, caisim, apa saja itu bisa dimasak seperti saya menerangkan sayur kangkung ini. Kemudian tempe tadi itu bisa mengolah macam-macam ya, bisa tahu, ya dibuat seperti itu, seperti yang tadi. Ya, oke. Minggu depan saya akan membagikan resep lain kepada kita yang kalau ada request resepnya, minta dicontohkan lain, saya akan buat. Rata-rata memasaknya tidak mengambil waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan akan lama di dapur untuk membuat makanan-makanan ini. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan akan mendorong kita untuk mau memasak untuk diri kita sendiri supaya kita lebih sehat. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Bu Helda. Jujur, itu resep-resep yang saya lakuin secara pribadi. Saya udah makan kayak gini sekitar 5 tahun ke belakang. Jadi kayak yang Dr. Larry bilang, makanan seperti ini adalah makanan untuk orang yang sehat juga, makanan untuk semua orang gitu. Harusnya kayak gini, dan gampang banget. Saya juga selalu bawa bekal, mempersiapkan bekal selalu cepet, masak cuma 10-15 menit yang kata Bu Helda bilang, gampang tapi udah sehat. Karena makan sehat ini penting banget, kita pengen memiliki kualitas hidup yang baik ya. Oke, untuk di bagian terakhir ini kita akan memberikan waktu untuk tanya jawab. Tanya jawab bila Bapak Ibu memiliki pertanyaan. Mungkin saya lemparkan pertanyaan yang pertama tadi yang sudah ditanya juga oleh ditanya oleh Pak Freddy juga. Udah gitu Ibu Lin juga, bahwa ketika mereka porsi mereka catering yang mereka dapat cukup banyak untuk mereka, sama Ibu Elvida ya tadi ya. Terus akhirnya gula darah mereka minggu ini justru agak naik. Nah, gimana sarannya kira-kira dari Ibu Helda atau Oke, dan baik. Dr. Larry? Boleh saya jawab itu? Mungkin selama ini kita biasanya makan tidak teratur dan mengambil porsi makan yang agak berbeda. Ya, sebenarnya yang kita hitung itu adalah yang sesuai dengan jumlah makanan yang harusnya masuk untuk menambah energinya. Memang metabolisme kita tuh berbeda. Jadi nanti kalau memang masih dalam minggu ini gula darahnya masih naik, itu mungkin kita akan evaluasi kembali. Yang mengambil makanan 3 kali itu hanya Ibu Elfrida ya. Yang lain Pak Freddy dan Ibu Lin itu tidak ya. Kemudian ada juga makan yang tidak dapat dari rumah sakit sepanjang 1 pekan. Sehingga memang untuk kita mengevaluasinya, saya masih agak susah ya mengevaluasi ini, kecuali dalam 5 hari atau 7 hari, benar-benar semua dari rumah sakit, itu kita benar-benar bisa lihat bahwa hasilnya itu jauh, sangat jauh berbeda pasti dengan ada kita makan lagi di antaranya. Mungkin kalau boleh saya dapat datanya yang makan selain yang dari rumah sakit, sehingga bisa kita hitung kembali apakah itu sudah cukup atau belum. Dan kita akan koreksi kalorinya untuk di minggu mendatang. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Larry? Saya rasa cukup yang dari Ibu Helda ya. Jadi memang itulah yang sedang kita lakukan, melihat, menganalisa, dan kemudian nanti memodifikasi. Ya, jadi mungkin bagi Bapak dan Ibu yang masih ada masalah dengan makanan dan gula darah, terutama yang dari rumah sakit, nanti seperti yang Ibu Helda minta tadi, nanti datanya bisa dimasukkan supaya kita bisa analisa. Dan dari analisa, baru kita akan modifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu masing-masing.
Terima kasih Bu Heli, dan saya perlu mengapresiasi dua resep yang tadi ya. Jadi Pak Sony sudah ketambahan ya dua jenis makanan malam ini. Semoga, saya cuma bilang bahwa kita harus makan enak gitu. Harus makan enak. Harus. Ada Ibu Heli di sini yang memang ahlinya gitu. Jadi dekat-dekatlah terus sama Ibu Heli untuk dapat resep-resep yang kita tetap enak dan tetap sehat. Thank you, Will. Oke. Terima kasih Bu Heli. Mungkin mengingatkan juga buat para peserta semuanya, mungkin akan cukup memudahkan juga bila Bapak Ibu setiap kali makan coba difoto makanannya. Nanti misalnya dibuat satu album yang khusus di HP. Jadi kita benar-benar bisa ketahuan kita sebenarnya makan apa sih. Kalau misalnya tiba-tiba lagi minum minuman apa yang selain air putih gitu kan, foto. Terus misalnya lagi tiba-tiba ada snack misalnya, foto juga. Jadi kita benar-benar bisa kelihatan. Mungkin daripada nyatet, mungkin motret lebih gampang. Ya, itu sarannya. Baik, ini Pak Sony sepertinya mau bertanya. Silakan Pak. Ya. Ya. Asisten. Oke. Saya mau tanya sama Bu Helda. Selamat malam Bu Helda. Selamat malam Ibu. Kemarin saya masak sayur daun singkong. Iya. Tapi saya udah nggak pakai santan kelapa lagi. Saya pakai santan dari kacang almond. Terus bumbunya saya sudah tidak tumis pakai minyak, tapi saya gongseng seperti yang Ibu ajarkan kemarin semua bumbunya. Apa kira-kira Bu Helda berapa banyak kacang almond yang bisa kita pakai untuk sekali masak daun singkong kira-kira 300 gram? 2 sendok makan Ibu. Oh, 2 sendok aja ya untuk almond saya. Jadi 2 sendok makan kacang itu. Jadi sekitar 5 sampai 6. Kacang almondnya. Iya. Oke, makasih Bu. Sama-sama Ibu. Oke. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya tadi ada juga kebetulan hari ini saya sempat ngechat dengan Ibu Lin. Ibu Lin minggu ini dalam 1 minggu ke belakang sempat kemarin makan paginya itu beli roti gandum dari Rumah Sakit Advent Bandung, udah gitu juga susu kedelainya. Tapi udah gitu gula darah 2 jam PP-nya naik jadi 181. Bu Lini nanya apakah baik untuk makan roti-rotian atau gimana panduannya? Mungkin boleh dijawab juga. Baik. Untuk Ibu Lin, roti gandum yang Ibu beli, kalau yang bulat itu makannya harus setengahnya. Ya, setengahnya. Kalau Ibu makan 1 buah yang besar itu sudah sangat tinggi ya. Sudah sangat tinggi. Lalu memang, ya mungkin nanti minggu-minggu berikut saya akan ajar membuat selai yang gampang, yang untuk kita oles di roti kita, kalau kita masih suka makan roti, akan menolong untuk pasien DM. Ya, nah, bukan untuk pasien DM, sorry, untuk kita semua supaya sehat. Ya. Jadi, itu mungkin kelebihan ya. Kalau Ibu makan roti gandum yang bulat satu. Ya, kalau masih itu harusnya setengahnya. Ya, setengah. Itu kira-kira. Oke. Bu Lin ada selai apa ya? Boleh tahu? Ada yang mau ditanyakan? Maaf. Boleh di-unmute lagi, Bu? Ya, Kebetulan Ibu tadi itu saya tidak memakai selai, jadi hanya roti aja. Cuma memang porsinya banyak. Saya pakai dua lembar roti, Bu. Cuma makan itu aja dengan susu kedelai yang saya beli di rumah sakit kemarin. Cuma takarannya susu kedelainya itu untuk 1 gelas saya pakaikan 2,5 sendok makan, Bu. Ibu punya takaran itu 2 sendok saja. Takaran Ibu itu 2 sendok. Kemudian takaran Ibu beli roti gandumnya yang slice atau yang bulat ya?
Yang kotak-kotak itu, Bu, yang biasa, yang sari roti itu, Bu. Oh, sari roti, bukan Rumah Sakit Advent ya? Bukan sari roti. Oh, kalau itu berarti memang itu akan itu yang tadi Dokter Leri memberikan pelajaran. Ya. Itu tepungnya tepung putih, itu lebih banyak. Jadi itu memang walaupun tulisannya gandum, Bu, itu terbuat dari tepung putih dan itu akan menaikkan kadar gula darah Ibu. Oh siap, pantesan selama ini kalau saya makan nasi juga perasaan gula darah saya nggak setinggi ini. Tadi kok hanya makan roti aja sampai 181, Ibu. Iya. Makanya tadi saya bertanya sama Pak Willy, jangan-jangan dari ini, saya bilang. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Ibu. Ya, sama-sama, terima kasih banyak, Ibu. Oke. Saya sedikit tambahkan juga ya, supaya kita bisa pahami. Seperti Ibu Heli sudah bilang tadi bahwa labelnya roti gandum, tapi kadang-kadang persentase gandumnya itu sangat sedikit. Cuma yang penting ada kelihatan serat-serat aja diklaim sebagai roti gandum, padahal roti tepung putihnya yang lebih banyak. Jadi memang kita harus hati-hati ya dengan klaim-klaim makanan. Ini roti apa gitu, roti apa, padahal sebenarnya ada kandungan yang ditambahkan mungkin cuma sedikit aja, hanya sedikit merubah warna, sedikit memberi itu, dan diklaim sebagai makanan yang sehat tertentu ya. Jadi jangan lupa Bu bahwa yang disebut dengan roti gandum di Indonesia itu kandungan tepung putihnya masih cukup banyak ya. Nantilah mungkin satu saat nanti ya Bu Helda ya, kalau kita bisa bikin roti gandum 100% dan baru kita bisa lihat perbedaannya, sehingga kalau kita udah tahu perbedaannya kita sudah bisa membedakan, oh ini roti gandum yang hanya berapa persen, ini yang 100% ya. Ya. Kelasnya mungkin tatap muka ya kalau bikin roti gandumnya. Nggak bisa virtual ya, supaya semua melihat teksturnya. Kalau virtual susah, nggak bisa lihat teksturnya. Ya. Baik, nanti buat Bapak Ibu juga di kelas-kelas selanjutnya kita ada kelas yang namanya Smart Shopping ya. Jadi gimana caranya melihat label makanan, ya hati-hati juga seperti tadi dibilang roti gandum tapi sebenarnya tepung gandumnya cuma sedikit gitu. Nanti kita akan ada kelas khusus itu juga ya. Baik, sepertinya ini Bapak Sony mau bertanya lagi. Ya, terima kasih. Tadi istri saya yang bertanya, sekarang saya yang mau tanya. Boleh, Pak. Dokter Leri sama Ibu Helda, itu kalau pagi-pagi kita hanya makan oat saja dengan susunya itu bagaimana itu? Berapa banyak bisa dimakan oat itu? Takaran Havermut, saya rasa Dokter Leri, sorry, boleh berikan info Bapak Sony ini kalori satu hari berapa ya Dokter? Kebetulan saya belum memang ini dengan Pak Sony ya untuk menghitung kebutuhan kalori satu hari, karena ini memang sangat penting untuk jadikan patokan awal. Tapi terkait dengan Havermut, yang saya ngerti nanti jumlah untuk Pak Sony nanti Ibu Hela yang akan tentukan, tetapi tentang Havermut itu baik ya, itu baik ya, seratnya masih cukup tinggi. Tetapi dari sisi kalori dia biasanya dari perhitungan itu 2 kali lipat dibanding nasi. Jadi maksudnya gini, kalau nasi putih itu sekitar 170, 175, 180 kalori ya Bu Heli, 100 gram, maka si oat itu 2 kali lipatnya. Jadi per 100 gramnya dia bisa sekitar 350-an kalori. Jadi biasanya saya kalau ke pasien, kalau mau saya tentukan jumlah karbohidratnya berapa banyak, misalnya 100 gram, maka saya kasih keterangan, kalau pakai Havermut hanya 50% saja. Gitu. Iya. Jadi takaran, karena kita belum hitung kalori Pak Sony, jadi 100 gram nasi merah, itu setara dengan 5,5 sendok makan Havermut. Belum dimasak ya. Belum dimasak. Atau 45 gram mentah Havermut. 5,5. Bisa ditambahkan dengan sedikit kismis atau sedikit kacang-kacangan, biji-bijian, bisa ditambahkan untuk dimasak supaya memberikan rasa yang berbeda. Pak Muklis beberapa hari lalu mengambil rantangan di rumah sakit, dan saya menghitung takaran makannya, karena Pak Muklis punya kebiasaan makan Havermut,
Jadi karena Pak Mukris makan sekitar 1.700 kalori sampai 1.800, maka beliau diberikan pagi hari itu sekitar 68 gram havermut mentah. Baru kita masak, kita olah. Pakai sedikit kismis, pakai almond, kacang almond Pak Sony dimasak. Itu memberikan rasa yang agak berbeda ya. Agak berbeda. Enak. Ini kita makannya harus enak nih. Nggak boleh nggak enak. Nggak boleh nggak enak. Terima kasih. Iya. Mungkin kita akan atur waktu dengan Pak Sony ya, Dr. Larry, Pak Willy. Iya. Supaya kita tahu kalorinya berapa, kita bisa memberikan saran takaran makan per harinya. Oke. Iya. Nanti kita follow up lagi ya Pak ya, kita untuk janjian waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Elvida, ada pertanyaan. Silakan, Ya, Bu. terima kasih. Mau ke Bu Helda. Kadang-kadang saya bosan kalau makan nasi terus, Bu. Memang saya dulu penggemar roti juga. Tapi saya kemarin sudah membeli roti di Rumah Sakit Advent dengan susu kedelainya dan kacang almond. Saya boleh kalau sarapan mengganti nasi dengan roti, dan berapa slice itu, Bu? Ibu beli rotinya yang kotak atau yang bulat ya? Yang kotak. Yang kotak 2 saja. Yang gandum ya ini ya? Yang gandum. Yang gandum, 2 saja. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu. Iya. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Baik, mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Ya, Pak Heri. Kalau Pak Heri udah mantap ya. Menghitung jago. Oke, tadi di waktu menyampaikan sharing, ini saya singgung. Kadang-kadang bahan makan ini kan, kadang istri belanja begitu ya. Setiap pagi istri belanja begitu. Kadang-kadang menu yang dibutuhkan nggak ada. Otomatis harus mengganti atau seperti apa. Kemudian tadi sudah saya beritahukan juga, saya selalu menghitung berapa kalori, protein, dan sebagainya. Boleh nggak pakai sistem kompensasi? Misalnya begini, saya pernah kacang merah itu nggak ada gitu. Wah ini kalau pagi tanpa kacang merah yang disarankan 30 gram, kalori saya kurang. Kemudian saya berpikir, oh saya ganti aja, atau tadi saya singgung susu kedelainya dari 20 gram saya tambahkan, misalnya 25 atau 30 sesuai dengan kebutuhan kalori yang disarankan. Dari situ saya langsung bisa melihat kalau saya makan pagi, siang sesuai dengan menu, sore sesuai dengan menu, langsung ketahuan jumlahnya di total satu hari itu berapa. Misalnya yang diminta 1.700, oh saya kok tanpa kacang merah di pagi itu saya hanya 1.650 misalnya. Lalu saya tambahkan aja susu kedelainya, saya tingkatkan. Sehingga saya bisa menghitung seluruh kalori yang saya butuhkan. Nah, apakah sistem seperti ini bisa, Bu Helda? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ini mungkin permohonan ini. Tadi Pak Dr. Larry menjelaskan tentang kebutuhan vitamin, serat, dan sebagainya. Di dalam daftar yang Bu Helda pernah sampaikan, itu memang tidak ada kandungan serat, air, kemudian vitamin, dan sebagainya. Apakah kami bisa mendapatkan daftar jenis makanan yang cukup lengkap, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin, serat, dan sebagainya, sehingga nanti misalnya saya mau mengganti jenis makanan tertentu, saya bisa menghitung ini vitaminnya terpenuhi enggak, jangan-jangan kurang, atau yang lain-lain, misalnya seperti itu. Terima kasih Bu Helda dan Dr. Larry, terima kasih Pak Willy. Terima kasih Pak Heri, luar biasa. Luar biasa. Asik. Sangat luar biasa Pak. Yang Bapak substitut tadi lakukan itu sangat baik.
Jadi kalau Bapak tidak, artinya Bapak sangat tahu membaca bahan penukar. Ya, dari cerita Bapak tadi, Bapak sangat memahami membaca daftar bahan penukar. Dan itu bisa digantikan seperti yang tadi Bapak ceritakan. Misalnya Bapak tidak mengkonsumsi kacang merah, Bapak menggantikan dengan penukar yang sama, yaitu susu kedelai. Atau Bapak tambahkan sedikit tempenya, atau sedikit tahunya. Ya. Dan itu sangat baik. Itu sangat baik. Kemudian yang berikut, kalau tentang bukunya, itu ada, nanti saya bisa memberikannya kepada Bapak, tapi mungkin tidak dalam minggu ini, karena sangat sibuk sampai lewat tanggal 5 ya Pak, selesai ulang tahun Rumah Sakit Advent Pak. Ya Pak, Bapak bisa kita atur waktu dengan Pak Willy, kita menerangkan ke Bapak bagaimana cara menghitung lagi yang lain. Oke, baik. Baik, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih, semoga menjawab. Bagi yang masih memiliki pertanyaan, sekali lagi boleh chat di grup ya. Kita juga ada grup diskusi di sana, boleh selalu terus menyemangati satu dengan yang lain. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bersemangat lagi ya, semangat lagi. Ya, 1 minggu, 1 hari aja, jalanin 1 hari setiap hari ya, dari mulai pagi. Jangan lupa cek gula darahnya juga ya, cek gula darah puasanya, makan pagi, olahraga ya. Jadi semangat terus. Nanti untuk Pak Sony, nanti kita akan janjian waktu juga dengan Ibu ya, untuk bertemu dengan ahli gizi, supaya bisa dibantu lebih baik lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga kita boleh berkumpul lagi minggu depan dengan keadaan yang sehat dan juga kesehatan yang lebih baik. Ya. Baik, itu saja dari kami, dari Rumah Sakit Advent Bandung. Selamat malam, dan sampai jumpa minggu depan.